Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya nggak akan berbagi tutorial, tapi saya mau berbagi ekstensi atau ngasih tahu ekstensi yang eh, sebenarnya nggak baru-baru banget. Sebenarnya udah sebulanan lebih ya ada. Cuma saya baru cek dan ini cukup membantu banget kalau nanti kawan-kawan develop aplikasi dengan Laravel. Oke, nah nama ekstensinya itu Laravel Intelligence. Nah, sebelumnya kalau saya yang install itu adalah Laravel Extra Intelligence. Nah, ini lebih baru lagi dan ini sangat membantu ketika auto completion untuk resource, factory, view juga, terus config juga, root juga. Ini lebih lengkap lah daripada yang sebelumnya untuk Laravel Laravel Extra Intelligence itu. Nah, ini lebih enak lagi. Jadi misal nulis query dengan Eloquent itu nanti dia bisa suggest untuk field-field yang bisa diinputkan. Nah, seperti ini ya, where, terus dia akan nampilin field apa aja yang akan kita gunakan. Kita install dulu ya. Jadi di sini saya udah install. Jadi saya sudah install. Kalau kawan-kawan belum install, silakan dicari Laravel Intelligence. Dan saya akan coba untuk cari Laravel Extra Intelligence. Saya akan disable. Oke, Laravel Extra Intelligence ini. Oke, nah di sini akan saya disable dulu ya. Jadi kita bisa lihat. Jadi nggak perlu pakai ini karena fungsinya mirip-mirip ya. Jadi di sini saya sudah buka sebuah project. Mungkin di sini ada syarat di mana dia harus generate file ya. Jadi kita bisa jalankan seperti ini. Generate IDE helper ini. Command Shift P atau Control Shift P kalau dengan laptop Windows atau Linux ya. Generate IDE helper ini. Kita enter seperti ini. Oke, dia akan generate untuk di gitignore. Nah, dia akan tambahkan satu file dengan nama IDE helper.php ini. Nah, seperti itu aja ya. Jadi dia akan membuat file baru dan dia akan otomatis menambahkan ke gitignore ini. Oke, kemudian sekarang kita bisa gunakan ini di project-project kita. Nah, misalnya di sini ya, saya akan coba place controller ini. Mungkin saya akan coba dengan seperti ini, place, create. Nah, misal di sini saya buat seperti ini. Oke, ini mungkin masih indexingnya. Jadi seharusnya di sini dia akan keluar suggestionnya untuk field-fieldnya. Kalau seperti ini dia akan suggest path-nya. Jadi ini masih mungkin belum selesai untuk indexingnya. Mungkin saya coba dengan where ya, misalnya where seperti ini. Nah, ini dia muncul ya. Jadi dia akan populate atau mengambil semua data ini yang ada di tabel place atau model place sesuai dengan yang dimiliki atau yang kita miliki. Nah, itu bisa jalan karena kita sudah setting untuk di bagian sini ya. Jadi untuk database-nya itu juga harus sesuai dengan koneksi yang kita gunakan. Karena dia akan mempopulasi semua suggestion-nya itu berdasarkan database yang kita miliki. Jadi semuanya ini berdasarkan database yang ada. Nah, di sini ini sesuai dengan database yang saya punya ya. Jadi kalau dilihat di table blast seperti itu untuk database Lezak. Oke, ini ya. Pada tabel place ini atau tempat itu saya punya seperti ini strukturnya ya. Jadi ada subdistrict, user ID, name, description dan lain-lainnya. Dan itu bisa kita lihat tadi di Visual Studio Code. Kalau kita buat seperti ini, dia akan memberikan sugesti atau suggest atau saran gitu ya, sesuai yang kita miliki. Ada subdistrict ID dan lain-lainnya seperti itu. Itu salah satu yang enak banget dengan Laravel Intelligence ini ya. Karena ya tentu kita mungkin kalau ada operasi dengan database ya kita mungkin nggak hafal semua field yang kita punya. Jadi kita harus nengok ke database dulu. Nah, dengan suggestion ini ya kita paling nggak udah bisa lah kira-kira apa sih field yang kita buat di tabel atau di database gitu kan. Jadi ini lebih praktis dan lebih enak aja kalau kita kerjain sesuatu.
Nah, mungkin kita bisa lihat eloquent atau completion. Tadi kita bisa lihat ya auto completion eloquent seperti ini. Factory ini juga dia akan ambil dari database. Kemudian di sini untuk view kita coba ya untuk view. Di sini saya pura-puranya bakalan return sebuah view dan di sini kita coba lihat. Nah, di sini ketika saya petik satu ini atau tanda petik, dia akan otomatis sekarang memberikan saran atau suggest untuk view-view yang bisa kita gunakan atau view yang terdapat dalam project kita. Nah, kemudian kita bisa lihat fungsi lainnya setelah view. Factory ini mirip-mirip karena dia berhubungan dengan database. Ada view, terus ada config. Kita coba untuk config ya di sini. Config seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat app.asset URL dan seterusnya ini. Ini cukup membantu juga ya. Jadi ya untuk ekstensi-ekstensi dari text editor tentu pasti membantu lah. Oke, kemudian di sini kita lihat view, route atau completion. Ini untuk route-nya ya, kalau kita punya route. Kemudian translate, ini juga ada, ini tentu sangat membantu ya. Terus sudah seperti itu. Nah, untuk default path-nya di model itu kita bisa setting di sini ya, setting extension Laravel Intelligence. Jadi kalau di Mac OS, command, koma, kemudian masuk ke extension, lalu cari extensionnya Laravel Intelligence ini. Dan di sini untuk modelnya kita bisa set, misalnya kawan-kawan itu naruhnya di namespace app/model seperti ini. Nah, kita tinggal sesuaikan di sini aja. Jadi dia akan otomatis generate auto suggest-nya sesuai path model yang kita miliki. Nah, mungkin itu aja sharing yang bisa saya bagikan kali ini ya. Mungkin sedikit bermanfaat buat kawan-kawan ketika membangun project dengan Laravel. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.